Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Untuk di video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan fungsi dan beberapa operator yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel yang saya gunakan untuk di video ini, saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010. Untuk kalian yang baru saja pertama kali mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa untuk meninggalkan komen. Untuk berbagai macam pertanyaan, silahkan tinggalkan saja di kolom komen. Untuk tutorial kali ini, kita langsung saja mulai ya. Di sini saya sudah memiliki contoh tabel. Untuk contoh tabelnya, kita akan mengisi beberapa kolom yang masih kosong dengan menggunakan fungsi dan operator aritmatika yang ada pada Microsoft Excel. Apa saja yang harus diisi di dalam kolom ini? Kolomnya ini saya beri judul, kita perbesar dulu sedikit agar lebih jelas. Untuk kolom yang harus diisi adalah kolom sisa barang, kolom total harga, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan jumlah total. Untuk sementara, untuk kolom yang sudah terisi, di sini ada nama barang, ada jumlah barang, harga satuan, dan jumlah terjual. Adapun ketentuan untuk mengisi kolom yang masih kosong. Untuk kolom sisa barang sendiri memiliki ketentuan seperti ini untuk melakukan penghitungannya. Sisa barang didapatkan dari jumlah barang dikurangi dengan jumlah terjual. Adapun untuk mencari total harga itu adalah jumlah terjual dikali harga satuan. Untuk dua kolom yang ini, kita akan menghitung atau mengisi kolom tersebut dengan menggunakan fungsi untuk menggunakan operator aritmatika, tapi untuk yang mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan jumlah total, kita akan menggunakan beberapa fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Ini adalah penggunaan operator aritmatika dan fungsi yang sering atau yang paling umum digunakan untuk membuat laporan di dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke, untuk yang pertama kita akan mengisi dulu kolom sisa barang. Untuk jenis itemnya sendiri, di sini saya punya 7 jenis item. Di sini beberapa jenis itemnya berupa alat elektronik atau komputer. Jumlah barang yang sudah diisi semuanya, harga satuan, dan jumlah terjual. Untuk harga satuan, untuk para pengguna yang masih awal-awal menggunakan aplikasi Microsoft Excel, biasanya mereka menuliskan harga satuan itu dengan cara yang manual, yaitu diketikkan dengan menggunakan keyboard, yaitu RP. Hal ini adalah kesalahan yang paling utama yang ditemukan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebetulnya cara yang benar untuk memberikan nilai mata uang di dalam Microsoft Excel itu, kita bisa menggunakan menu number formatting. Di sini kan di atas seperti terlihat, di sini masih general. Jika ingin memberikan nilai mata uang, kita bisa memasukkan pilih currency, lalu akan otomatis. Kenapa harus menggunakan menu number formatting? Karena jika diketikkan dengan menggunakan keyboard secara manual, nanti hasil proses penghitungannya pasti akan muncul keluar nilai 0 atau error. Itu di aplikasi Microsoft Excel. Pasti akan keluar error. Makanya harus menggunakan menu number formatting di sini. Untuk nilai mata uang sendiri bisa ada 2, currency atau menggunakan accounting. Caranya adalah agar kita
bisa dengan mudah untuk merubah semua harga satuan, diberikan nilai mata uang. Caranya klik kiri pada mouse, lalu ditahan, geser sampai ke bawah. Setelah semuanya diblok, kita masuk ke number. Bisa pilih currency atau bisa pilih accounting, nanti semuanya akan otomatis dirubah ke dalam bentuk nilai mata uang. Oke, sekarang kita akan menghitung sisa barang. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, sisa barang itu didapatkan dari jumlah barang dikurangi jumlah terjual. Kita gunakan operator aritmatika yang ada pada Microsoft Excel, yaitu menggunakan pengurangan. Yang pertama kali yang harus dimasukkan adalah kita masukkan, ketikkan dulu sama dengan. Untuk penggunaan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel harus diawali dengan memasukkan sama dengan yang ada pada keyboard, ya, sama dengan. Dan yang berikutnya jumlah barang dikurangi jumlah terjual. Di sini ada jumlah barang, di sini ada jumlah terjual. Nah, ini kesalahan yang pertama kali. Ini kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para user, terutama ketika mereka baru pertama kali mengenal yang namanya Microsoft Excel. Yang dimasukkan ke dalam rumus itu, diketikkan ke dalam rumus itu bukan alamat sel, tapi nilai yang ada pada kolom tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang ingin menghitung sisa barang, untuk kesalahan pengguna awalnya itu biasanya mereka memasukkan nilai 25 dikurangi 14. Memang menghasilkan nilai yang benar, tapi pada dasarnya itu adalah salah besar ketika kita hanya memasukkan nilai yang ada pada kolom. Harus kita ketahui adalah di dalam Microsoft Excel itu mereka menggunakan untuk melakukan proses penghitungan bukan memasukkan nilai yang ada pada kolom, tapi memasukkan alamat selnya agar pada saat proses pengkopian rumus dikopikan ke dalam alamat sel yang lain tidak akan mengalami error. Contohnya seperti ini. Ketika ada aturan atau kita mau menghitung sisa barang itu alamat filenya ada di F6 seperti kalian lihat di pojok kiri. Di sini di mouse itu yang saya tunjukkan dengan menggunakan mouse. Ini F6. F6 itu didapat dari jumlah barang yang itu ada pada alamat sel C6 dikurangi dengan jumlah terjual yang ada pada alamat sel E6. Jadi ketika kita ingin menghitung sisa barang yang harus kita inputkan di alamat sel F6, yaitu kita masukkan dulu sama dengan jumlah barang tadi. Bisa kita bisa menggunakan fungsi mouse. Kita klik kiri di sini di jumlah barang yang ada pada nilai 25, yaitu klik kiri satu kali, nanti akan muncul alamat selnya secara otomatis di alamat sel sisa barang C6. Sisa barang aturannya adalah jumlah barang dikurangi dengan jumlah terjual. Jumlah barang sudah kita dapat di alamat C6. Masukkan operator pengurangan, yaitu minus dikurangi dengan jumlah terjual. Untuk jumlah terjual sendiri ada pada alamat E6. Kita menggunakan fungsi tombol kiri mouse lagi. Kita klik satu kali jumlah terjualnya, lalu kita tekan enter. Lalu akan muncul nilai 11. Secara otomatis akan dihitung oleh si aplikasi Microsoft Excel untuk mencari sisa barang dengan rumus yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, karena sisa barang masih ada beberapa, yaitu masih ada yang masih kosong, ada 6 kolom yang harus masih kita isi. Keutamaan dari penggunaan aplikasi Microsoft Excel ini adalah kita tidak perlu repot-repot mengetikkan rumus secara keseluruhan. Kita hanya perlu mengetikkan rumus secara benar pada alamat sel yang paling awal. Ketika alamat sel yang lain untuk mencari hasilnya dengan menggunakan rumus yang sama saja,
Yang harus kita lakukan adalah kita kita letakkan kursor di pojok kanan sampai dia berubah tanda. Umumnya seperti ini, tanda plus lebar. Ketika kita ingin mengopikan, kita gunakan fungsi mouse tombol kiri, letakkan di sini di pojok kanan angka 11. Kita klik kiri, ditahan terus klik kirinya, lalu kita geser sampai ke bawah. Maka secara otomatis nilai sisa barang yang lain sudah dihitung. Jadi yang harus diingat oleh kalian ketika ingin melakukan penghitungan di aplikasi Microsoft Excel, yang harus diinputkan itu bukan nilai yang ada pada alamat sel, yaitu 25 dan 14, bukan 25 dikurangi 14, tapi yang harus diinputkan adalah C6 dikurangi E6. Maka ketika kita sudah menginputkan rumus dengan benar, ketika ingin menghitung alamat sel yang lain tinggal di copy paste saja. Caranya adalah kita letakkan kursor di sebelah kanan tangan kanan kalian, lalu sampai berubah menjadi tanda plus, lalu kita geser sampai ke bawah. Maka secara otomatis rumus yang di atas sudah dikopikan ke alamat sel yang lain, maka nanti akan secara otomatis sudah dihitung nilai sisa barangnya. Seperti kita lihat ya, saya akan perlihatkan contoh alamat sel yang lain, yaitu lihat untuk sisa barang, untuk barang yang nomor 2 yang bernama printer, sisa barang adalah C7 dikurangi E7. Ini C7, ini E7. Untuk barang yang lain saya akan perlihatkan. Ini C8 dikurangi dengan E8. Lalu yang berikutnya C9 dikurangi E9, alamat sel yang lain. C10 dikurangi dengan E10. Jadi yang diinputkan di alamat sel yang ingin ditampilkan hasilnya adalah bukan nilai dari selnya, tapi dari alamat sel. C11 dikurangi E11. Lalu C12 dikurangi dengan E12. Ketika dimasukkan alamat selnya maka akan mendapatkan hasil yang benar. Tapi apa yang terjadi ketika kita memasukkan bukan alamat sel tapi nilai selnya, ini yang akan terjadi. Kita coba ya, sama dengan 25 dikurangi 11. 25 dikurangi 14, maka hasilnya adalah 11. Kita coba copy pastekan ke alamat sel yang lain, maka yang didapat adalah 11 secara keseluruhan, tapi sebetulnya itu bukan yang kita cari, maka akan menghasilkan nilai yang salah. Maka di aplikasi Microsoft Excel itu yang harus diinputkan adalah alamat selnya. C6 dikurangi E6. Jadi ketika kita ingin melakukan proses penghitungan, yang harus dilakukan adalah kita harus cari tahu dulu alamat sel yang ingin kita kurangi, kalikan, atau ditambahkan, atau dijumlahkan, dan yang lain sebagainya. Nah, ya. Lalu kita akan mencari di sini yang berikutnya adalah kita akan mencari total harga. Kita lihat aturan dan ketentuannya. Total harga itu didapatkan dari jumlah terjual dikali dengan harga satuan. Ini jumlah terjualnya, alamat selnya berawal dari E6 sampai dengan E12. Lalu ini harga satuan. Harga satuan alamat selnya berawal mula di alamat D6 sampai dengan D12. Maka untuk mencari total harga adalah sama dengan jumlah terjualnya kita masukkan dulu, yaitu E6, lalu kita masukkan operator aritmatika pengkalian. Operator aritmatika perkalian di Microsoft Excel bisa kalian temukan di keyboard di angka 8, tekan shift, lalu tekan angka 8 bintang,
maka akan muncul operator perkalian. E6 dikali jumlah terjual dikali harga satuan. Harga satuan sendiri ada di alamat D6. Jadi untuk mencari total harga adalah E6 dikali D6. Kita tekan enter. Kita dapatkan total harganya adalah sebesar 35 juta rupiah. Lalu untuk mencari total harga yang lain, karena dengan menggunakan rumus yang sama, yang harus kita lakukan tinggal copy paste sampai ke bawah. Caranya adalah letakkan pointer kursor kalian di pojok kanan kalian di monitor sampai berbentuk tanda plus seperti ini. Klik kiri pada mouse, lalu kita drag atau geser terus sampai ke bawah sambil ditekan tombol kiri pada mouse-nya. Maka secara otomatis total harganya atau rumus yang di atas di copy paste lalu akan menghasilkan total harga untuk item yang lain. Jadi aplikasi ini amat sangat memudahkan proses pengerjaan berbagai macam laporan, terutama untuk laporan keuangan ya. Nah, untuk yang berikutnya sendiri, kita akan mengisi beberapa kolom di sini yang di bawah. Tapi untuk mengisi kolom-kolom yang di bawah ini, kita tidak menggunakan operator aritmatika, tapi menggunakan fungsi. Yaitu menggunakan fungsi max, min, average, dan sum. Seperti contohnya untuk mencari nilai tertinggi, kita akan mencari ini menggunakan fungsi max. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai tertinggi pada sebuah kolom harga satuan. Harga satuan kita akan mencari nilai tertingginya. Harga satuan itu alamat selnya mulai dari D6 sampai dengan D12. Untuk menggunakan fungsi sendiri seperti ini penggunaannya. Sama dengan lalu kita masukkan fungsi operatornya. Untuk kita masukkan fungsinya, karena kita akan mencari nilai tertinggi, kita masukkan max. Ada sedikit perbedaan di sini antara fungsi dengan menggunakan operator. Kalau operator alamat sel 2 langsung kita masukkan. Tapi kalau untuk mencari nilai tertinggi, max ini dia fungsinya adalah membandingkan beberapa alamat sel yang lain dibandingkan dari rentang alamat sel tertentu, lalu dia akan mengeluarkan nilai tertinggi yang ada pada alamat sel tersebut atau rentang alamat sel tersebut yang tadi sudah dibandingkan oleh si fungsi max, nanti akan dikeluarkan hasilnya. Contohnya seperti ini. Sama dengan max buka kurung, lalu kita masukkan rentang alamat sel yang akan dibandingkan dari alamat sel mana sampai alamat sel yang mana. Ini alamat sel awal D6. Untuk memasukkan rentang alamat selnya, kita tekan tombol shift pada keyboard, ditekan terus shiftnya, lalu kita masukkan, kita tekan panah ke bawah di keyboard. Ini yang dimaksud dengan rentang alamat selnya. Jadi max D6 sampai dengan D12. Maksudnya adalah si max ini akan membandingkan dari rentang alamat sel D6 dan D12. Di antara rentang alamat sel tersebut, manakah yang memiliki nilai yang paling besar? Nanti otomatis akan dihitung oleh si Microsoft Excel. Lalu kita tutup kurung. Kita tekan enter. Maka yang akan dimunculkan oleh si max adalah yang memiliki nilai tertinggi, yaitu 6.500.000 rupiah yang dimiliki oleh item yang bernama komputer. Untuk mencari nilai tertinggi pada kolom jumlah terjual, sama seperti tadi, sama dengan max buka kurung, lalu kita masukkan rentang alamat selnya. Bisa menggunakan fungsi keyboard atau mouse. Kalau untuk menggunakan mouse, klik satu kali pada tombol mouse, tahan terus, lalu geser sampai ke paling bawah.
yaitu rentang alamat sel yang akan dibandingkan adalah E6 sampai dengan E12. Seperti terlihat di layar monitor, sudah diberi tanda warna biru. Berarti rentang alamat sel di sini akan dicarikan nilai tertingginya. Berapa sih yang memiliki nilai tertinggi? Kita tekan enter. Maka yang muncul adalah 15 yang dimiliki oleh item yang bernama komputer dan item yang bernama software. Yang berikutnya, kita cari nilai sisa barang. Untuk sisa barang sendiri sama seperti tadi, sama dengan max, buka kurung, masukkan rentang alamat selnya F6 sampai dengan F12, tutup kurung, maka nilainya dikeluarkan 11 yang memiliki nilai tertinggi, yaitu yang dimiliki oleh item monitor. Berikutnya sama dengan max, buka kurung, kita masukkan rentang alamat selnya G6 sampai dengan G12, tekan enter. Yang didapat adalah, untuk mendapatkan nilai tertinggi adalah 97.500.000 rupiah. Kita hitung lagi. Kalau untuk yang kali ini kita akan mencari nilai terendah. Untuk nilai terendah atau kebalikan dari max yaitu min, sama dengan kita masukkan, kita akan mencari nilai tertinggi atau nilai terendah dari kolom harga satuan. Sama dengan min, buka kurung, masukkan lagi rentang alamat selnya. Kita menggunakan mouse saja, klik kiri, ditahan klik kirinya, lalu kita geser sampai ke yang paling bawah, lalu kita tutup kurung. Untuk min sebaliknya dari max, yaitu dia akan membandingkan rentang alamat sel D6 sampai D12 untuk mencari yang memiliki nilai yang paling kecil. Kita tekan enter, sama dengan 600.000 rupiah. Lalu kita lanjut, kita mencari nilai terendah dari kolom jumlah terjual, sama dengan min, buka kurung, nilai terendah, kita blok menggunakan mouse, klik satu kiri, lalu kita geser ke yang paling bawah, E6 sampai dengan E12, tekan enter. Yang akan keluar ada 5. Dilanjut untuk ke mencari nilai sisa barang. Sisa barang sama dengan, karena kita masih mencari nilai terendah, kita masukkan min, buka kurung, rentang alamat selnya dari F6 sampai dengan F12, tekan enter, akan menghasilkan 3. Yang berikutnya kita akan mencari nilai terendah pada kolom total harga, sama dengan min, buka kurung, G6 sampai dengan G12 tentang alamat selnya untuk total harga, tutup kurung, tekan enter. Maka yang didapatkan adalah hasilnya 4.800.000 rupiah. Sekarang kita akan mencari rata-rata. Mencari rata-rata itu untuk penggunaan operator aritmatika biasanya ditambahkan dulu jumlah masing-masing, lalu dibagikan dengan jumlah angka yang akan dicari rata-ratanya. Contohnya seperti ini. Kalau untuk penghitungan manual, untuk mencari rata-rata untuk harga satuan yang dimasukkan seperti ini dulu, biasanya 1.500.000 rupiah ditambah 1.500.000 rupiah ditambah 600.000 rupiah ditambah
sampai yang paling terakhir 600, 3,5 juta ditambah 2,500.000 ditambah 6,500.000 ditambah 1,200.000 dibagi dengan 7. Itu untuk menghitung nilai rata ketika dengan menggunakan fungsi operator aritmatik. Tapi di aplikasi Microsoft Excel kita bisa menggunakan fungsi average, yaitu kita masukkan dulu nilai untuk masukkan dulu fungsinya average, buka kurung. Karena di aplikasi Microsoft Excel kita tidak harus repot-repot memasukkan semua nilai, nanti akan otomatis dihitungkan oleh si aplikasinya. Kita drag atau kita blok 2.500.000 atau alamat sel yang paling pertama, yaitu D6 sampai dengan D12. Maka rata-rata yang didapatkan adalah 2.614.286. Lalu kita masukkan untuk mencari rata-rata di kolom yang terjual, yaitu average, buka kurung, kita masukkan rentang alamat sel, nanti akan dihitung nilai rata-rata dari kolom jumlah terjual. Tekan enter, sama dengan akan mendapatkan rata-rata 11. Sama dengan kita lanjut ke kolom yang berikutnya. Lalu kita drag sampai ke bawah. Drag itu digeser ya, bukan berarti drag pengertian yang lain. Karena di sini memiliki nilai angka di belakang komanya terlalu besar, kita kurangi dengan menggunakan tab number, decrease desimal. Kita sederhanakan saja 5,43. Lalu yang terakhir kita akan mencari nilai rata-rata dari total harga, sama dengan average, buka kurung, kita masukkan rentang alamat selnya G6 sampai dengan G12, maka didapatkan nilai rata-rata 31.685.714. Untuk penggunaan fungsi yang terakhir di video yang kali ini adalah kita akan mencari jumlah total dari masing-masing kolom harga satuan, jumlah terjual, sisa barang, dan total harga. Kita akan mencari jumlah totalnya dari masing-masing kolom tersebut dengan menggunakan fungsi sum. Sum itu mentotalkan atau menjumlahkan dari beberapa rentang alamat sel. Caranya sama dengan kita masukkan dulu, ketikkan dulu fungsinya sum atau penjumlahan, mentotalkan, menjumlahkan. Kita masukkan rentang alamat sel D6 sampai dengan D12. Saya menggunakan tombol kiri mouse yang saya tekan terus lalu geser ke bawah. Maka total yang didapatkan dari keseluruhan untuk di kolom harga satuan adalah totalnya 18.300.000 rupiah. Yang berikutnya sama dengan sum, buka kurung, kita masukkan jumlah terjual, rentang alamat selnya, lalu tutup kurung, tekan enter, akan mendapatkan hasil 77. Sum itu sama saja dengan penjumlahan, tapi alih-alih jika kita menggunakan operator aritmatika penjumlahan, maka proses pekerjaan kita akan memakan waktu sedikit lama, tapi dipermudah dengan menggunakan operator sum. Yang berikutnya sama dengan masukkan dulu fungsinya sum, buka kurung, rentang alamat selnya yaitu berawal dari F6 sampai dengan F12, lalu tutup kurung, maka yang didapatkan adalah 38. Dilanjut, ini yang paling terakhir.
sama dengan sum buka kurung masukkan rentang alamat sel dari total harga yaitu G6 sampai dengan G12 tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jika kalian ketika melakukan proses penghitungan ternyata hasilnya keluar tanda hashtag atau pagar, itu bukan pesan error, tapi dia memiliki alamat selnya terlalu sempit untuk menampilkan semua nilai. Nah, kita geser saja sedikit ke sebelah kanan agar dia mendapatkan ruang yang lebih luas, maka akan muncul hasilnya. Karena dari user-user pemula biasanya ketika mereka mendapatkan rumusnya sudah benar tapi mendapatkan tampilan yang seperti ini. Untuk kalian para pengguna yang masih awal-awal belajar menggunakan aplikasi Microsoft Excel, tidak usah panik, hanya tinggal digeser saja, diperlebar dengan menggunakan kursornya kita simpan di atas sampai tandanya berubah seperti ini. Klik kiri pada mouse lalu geser ke kanan, maka si kolomnya akan memiliki halaman yang sedikit luas untuk menampilkan semua nilai. Baik semuanya, untuk video yang kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Semoga video ini memberikan banyak sekali manfaat untuk kalian. Untuk yang belum menekan tombol like, tombol subscribe, silahkan, tidak ada salahnya memberikan like atau mau subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk meninggalkan komen untuk berbagai macam pertanyaan, komentar dan yang lain-lain. Silahkan tinggalkan di kolom komen. Untuk video yang kali ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu.